Salam mama-mama. Tadi teman saya sudah menyampaikan, tadi kita sudah belajar tentang PAUD, pendidikan anak usia dini, atau yang lebih kita tahu atau kita kenal PAUD. Dan di PAUD itu anak usia dari, yang maksud di PAUD itu bisa dari 3 tahun sampai 5 tahun. Kenapa saya mau mengulang lagi? Kenapa kita harus kasih masuk anak itu di PAUD? Karena PAUD atau pendidikan anak usia dini itu membuat anak atau membantu kita sebagai orang tua untuk anak itu siap untuk lanjut ke atau masuk ke sekolah dasar. Dan di sini kita sama-sama akan belajar tentang manfaat PAUD atau pendidikan anak usia dini. Nah, sebelum saya menyampaikan materi, kita akan sama-sama nonton film biar mama-mama tidak jenuh atau bosan. Jadi kita akan nonton film, dan habis nonton film kita akan sama-sama berdiskusi. Nah, mama-mama, saya mau tanya, apa yang mama dapat dari film tersebut, atau apa yang mama lihat? Anak bermain di sekolah, anak bermain di sekolah, anak bermain buat sesuatu, ada menciptakan sesuatu, buat kalian. Baik, terima kasih buat Mama Linda dan Mama Yuli yang sudah menyampaikan atau menceritakan apa yang tadi kita sama-sama nonton. Nah, di sini dari hasil yang tadi kita nonton itu ada 2 ilustrasi atau ada 2 gambar. Nah, ilustrasi yang pertama itu anak-anak PAUD menggunakan pakaian seragam. Di dalam itu ada ibu guru yang ada di luar halaman, ada cerita dengan anak-anak, dan yang berikut itu ada anak-anak di dalam kelas, ada mewarnai. Dan yang ilustrasi kedua itu juga PAUD, tapi anak-anak tidak menggunakan pakaian seragam. Mereka ada dalam suatu gedung, dan situ juga ada guru. Situ kita lihat tadi ada anak-anak yang kayaknya itu
mewarnai yang lihat yang tadi ada kasih warna, terus di sebelah yang berikut lagi ada anak-anak semacam mereka bermain membuat kalung dari biji-biji buah-buahan. Nah, itu semua itu termasuk pendidikan PAUD. Pendidikan PAUD yang benar itu tidak dilihat dari pakaian seragam. Terkadang kita di desa kita berpikir bahwa anak PAUD itu yang dia pakai pakaian seragam. Kalau anak-anak yang tidak pakai pakaian seragam atau ke sekolah tidak pakai pakaian seragam itu bukan anak PAUD, itu salah. Anak PAUD itu namanya PAUD itu tidak tergantung dari pakaian seragam. Seperti contoh film tadi itu ada PAUD, anak PAUD yang menggunakan pakaian seragam dan yang kedua yang tidak menggunakan pakaian seragam. Kita lihat mereka juga sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Belajar itu bukan saja ke guru jelaskan A, B, T, tapi belajar juga bisa dengan bermain. Ya tadi itu yang ilustrasi pertama, ibu guru ada belajar kasih terangkan di luar halaman, terus ada mereka dalam kelas belajar mewarnai, terus itu pakai pakaian seragam. Yang kedua, ilustrasi kedua itu anak-anak juga belajar tapi tidak menggunakan pakaian seragam. Nah, di sini menekankan pendidikan PAUD itu sebenarnya saya sudah sampaikan bahwa tidak tergantung dari pakaian seragam, tapi bagaimana pendidikan yang ada di PAUD itu membuat anak-anak yang usia 3-5 tahun itu menyenangkan, menarik, dan memberikan manfaat bagi anak-anak. Misalnya, kalau anak-anak ke PAUD dan di PAUD itu ibunya misalnya keras, terus jadi belajar itu pokoknya keras, jadi anak-anak takut, tapi hanya belajar saja, tidak ada waktu untuk bermain. Itu buat anak-anak itu malas untuk ke PAUD. Sekarang kita orang tua bilang anak-anak di sekolah atau ke sekolah, anak-anak tidak mau karena apa di mama atau bapak saya tidak mau ke sekolah karena pemalas. Kenapa? Karena ibu guru di sekolah atau di PAUD tuh kami hanya belajar A, I, U, E, O. Kami bermain juga hanya itu saja. Jadi sini yang PAUD tuh tidak dilihat dari cara berpakaian, tetapi bagaimana metode atau cara mendidik yang membuat anak-anak itu menarik, menyenangkan, dan bermanfaat. Di sini kita juga akan sama-sama belajar tentang manfaat dari pendidikan anak usia dini. Nah, mama di sini di flipchart ini ada manfaat pendidikan anak usia dini. Itu manfaat itu bagi orang tua juga dan bagi anak juga. Misalnya di sini manfaat pendidikan atau PAUD bagi anak usia dini itu anak terbiasa menjalani rutinitas sekolah. Artinya ketika kita kasih masuk anak di PAUD itu anak sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan di sekolah. Misalnya di sekolah belajar, bermain, dan lain-lain. Yang berikut, anak terbiasa mengikuti aturan. Di sekolah kan ada aturan di PAUD. Tidak boleh ganggu teman, tidak boleh rampas permainan teman, tidak boleh ini dan ini. Jadi anak itu sudah terbiasa dengan aturan. Dan yang berikut, anak mendapat pembelajaran atau pelajaran sesuai dengan usia. Karena di PAUD tuh anak-anak tuh belajar sesuai dengan usia mereka. Pertama, pasti itu mereka belajar tentang mewarnai. Terus mereka belajar tentang jenis-jenis. Misalnya, ini warna apa? Ini warna merah. Coba kasih, kalau burung itu warna apa? Pokoknya guru kasih contoh untuk mewarnai. Terus itu anak-anak juga belajar untuk mengenal huruf. Misalnya, ini huruf A. A besar begini, A kecil begini, dan lain-lain. Jadi di sini manfaat PAUD itu anak belajar sesuai usia. Dan berikut, anak lebih percaya diri. Karena apa? Karena di PAUD itu anak-anak akan belajar, akan ibu guru suruh anak untuk coba anak ini atau coba
Ricky maju ke depan untuk bernyanyi. Coba Ricky kasih tunjuk ibu ini gambar apa. Jadi buat itu anak untuk dia berani, untuk dia percaya diri. Yang berikut yaitu anak beradaptasi dengan lingkungan baru. Kalau kita punya anak-anak juga bisa bermain atau sekolah di rumah. Tapi kalau anak-anak dia beradaptasi dia dengan teman, berarti dia hanya di rumah saja, kita tidak ada teman, dia hanya bermain dengan dia punya teman-teman yang ada di lingkungan. Tapi ketika kita kasih masuk dia di bawah, dia akan beradaptasi di lingkungan baru, dia punya teman yang baru, punya banyak teman. Habis itu dia bisa banyak hal-hal yang dia pelajari atau dia dapat dari dia punya teman. Yang berikut, yang ini anak lebih siap belajar di sekolah dasar. Karena apa, di PAUD itu saya sudah, seperti saya bilang, anak sudah belajar tentang menulis, membaca, dan ini tulis satu. Oh, tulis satu begini. Oh, ini A besar begini. A kecil yang ini. Jadi itu mempermudah atau mempermudah anak-anak untuk masuk di SD. Kalau kita tidak kasih masuk anak di PAUD, kita bisa lihat ketika dia masuk SD, ibu guru khusus. Syukur-syukur kalau kita orang tua di rumah bantu ajar dia. Kalau kita orang tua di rumah juga sibuk, ya kita punya pekerjaan yang kita kesibukan, kita tidak ajar anak. Ketika anak masuk di SD, ibu langsung bilang, coba tulis huruf 1, tulis angka 1. Angka 1 saya juga anak susah untuk tulis, anak susah pegang ballpoint. Nah itu yang buat pusing apa? Guru. Jadi di sini pendidikan PAUD yang manfaat itu adalah membantu anak untuk lebih siap masuk sekolah dasar. Setelah itu juga manfaat pendidikan PAUD bagi orang tua, yaitu orang tua itu anak banyak teman. Kalau di rumah anak hanya berteman seperti saya bilang dengan teman-teman yang ada di sekitar rumah. Tapi kalau di sekolah dia akan banyak teman. Terkadang kita orang tua kita berpikir, aduh suku anak ini dia hanya bakal dengan kawan-kawan yang di situ. Kita orang tua kadang merasa takut atau minder sama suku anak nanti besar dia sudah bisa berkawan. Kalau dia pun kawan hanya kawan-kawan di situ. Jadi ketika dia ada di PAUD, dia punya banyak teman. Yang berikut, berbagi pengalaman. Itu orang tua ketika mengantar anak di PAUD berarti bersama orang tua bisa saling bagi pengalaman. Mungkin Ibu Lingga bisa cerita kayak Ibu bilang, aduh saya punya anak di rumah nih begini. Ibu bilang, oh saya punya anak juga begini. Tapi kalau saya punya anak begini itu saya biasa buat dia begini gitu pun. Jadi itu manfaat bagi orang tua. Yang berikut itu orang tua memiliki waktu untuk kegiatan atau aktivitas di rumah. Misalnya ketika kita punya anak sekolah, berarti kita mau kita punya waktu banyak di rumah, kita bisa kerja, misalnya basapu kok, bapel kok, bamasak. Tapi kalau kita punya anak kalau dia tidak ke sekolah, pasti anak minta mama, menangis, minta mau gendong, mau ini. Jadi kita punya pekerjaan di rumah, karena kita sudah kerja. Jam waktu makan siang, jam 11 atau jam 12, kita belum masak nasi, atau kita belum basapu rumah, atau kita belum bapel, dan lain-lain sebagainya. Yang berikut, orang tua bisa mendapat pekerjaan tambahan. Ketika anak kita kasih ke sekolah di PAUD, orang tua antar anak di PAUD, bisa orang tua juga sambil berjualan, sambil tunggu dia punya anak untuk pulang sekolah. Zaman itu bisa menambah penghasilan tambahan buat orang tua. Atau ketika anak di sekolah, kita orang tua mungkin berjual, ini anak di sekolah dari jam 8 sampai jam 9. Oh, saya jual ini atau saya bikin ini dan lain-lain. Yang berikut yaitu orang menjadi contoh cara belajar mendidik dari guru. Ketika kita mama kita antar anak ke sekolah, berarti ketika kita antar anak sekolah, kita masih tunggu anak, kita lihat, oh ibu guru punya cara mendidik anak begini. Kalau ibu kayak misalnya suruh anak tulis ini, anak tidak tahu, ibu guru bukan langsung bentak atau marah atau ini, tapi ibu guru langsung kasih, oh sebenarnya kalau tulis 1 berarti kalau pegang ballpoint begini dan tarik begini. Kan kita kebiasaan kita di rumah mama, kadang kita pakai daster. Tulis 1, tarik begini, anak tidak tahu, kita langsung pok, kita langsung A kecil, mulai dari perut begini, anak bikin salah, kita langsung pok, itu salah. Jadi manfaat bagi orang tua, mama itu kita tahu cara belajar, cara untuk mendidik anak. Jadi intinya
Kita harus kasih masuk anak kita di PAUD supaya apa? Membantu anak untuk siap masuk ke sekolah. Nah, mama mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan. Dan kalau tidak ada, harapan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan, mama-mama pulang dan bisa terapkan di rumah. Mungkin yang dulu-dulu kita bicara ini salah, pola pikir salah, mari kita rubah semua untuk kita punya anak. Kalau anak sehat, anak cerdas, itu menjadi kebanggaan bagi kita orang tua. Nanti kita akan ketemu di sesi yang berikut. Salam.